Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit opini ya atau juga review untuk Arema FC. Ini juga berhubungan dengan Persis Solo lalu juga dengan Barito Putra. Ya, ini juga ada saut-pautnya dengan Persebaya Surabaya juga ya. Jadi di video ini langsung saya bahas 4 tim. Ya, jadi untuk Arema FC terakhir sudah resmi ya mengganti Valente dengan Coach Widodo, dan ini juga bentuk ya berapa kali saya selalu memberikan kritik kepada Valente kalau sebetulnya permainan Arema ya, kalau dari sisi skema dulu ya. Dari sisi skema sebetulnya Valente ini sudah memberikan progres yang positif untuk permainan Arema. Dari pelatih sebelumnya itu jelas terlihat ada progres yang positif. Tapi yang berapa kali saya kritik itu bukan di masalah skema, tapi di masalah formasi. Formasi 4-4-2 yang terus diterapkan oleh Valente ini nggak mendukung ke komposisi pemain Arema. Karena sebetulnya kalau dilihat komposisi pemain Arema, kalau menurut saya, Arema ini sebetulnya masih banyak harapan untuk bisa lolos dari zona degradasi. Karena pemain-pemain Arema itu masih tetap menjaga spirit untuk bisa keluar dari zona degradasi, atau artinya masih memiliki jiwa untuk bisa menang lah di setiap pertandingan. Itu yang penting dulu untuk Arema, menurut saya poinnya ya di situ. Pemain Arema tetap memiliki jiwa spirit atau jiwa fighter lah. Nah, tapi kembali lagi ke masalah formasi. Formasi 4-4-2 saya sudah berapa kali mengkritik, memang Arema belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal dari sisi permainan sebetulnya sudah terlihat lah berapa kali bola possession-nya bagus, melakukan passing-passing pendek juga terlihat baik. Tapi ketika masuk ke area pertahanan musuh, ya memang nggak ada kreativitas yang terlihat. Sektor tengah selalu kosong, karena kan resiko bermain 4-4-2 kan jelas ya, sektor tengah dikorbankan untuk lebih fokus melakukan penyerangan. Ya alhasil seperti ini, untuk penyerangan Arema yang kurang maksimal, di sektor pertahanan juga nggak maksimal. Inilah ya menurut saya yang berapa kali saya selalu kritik kepada Valente dari segi formasi, bukan dari skema atau strateginya Valente. Ya, jadi pada akhirnya ya memang mau menunggu apa lagi, Arema menyisakan 10 pertandingan ya, yang artinya harus bisa menunjukkan hasil yang positif. Ya mungkin Coach Widodo menjadi salah satu solusi. Dan menurut saya Coach Widodo ya, saya pernah nonton pada saat dia melatih Bayangkara. Saya pernah melihat cara filosofi permainan Coach Widodo itu cukup bagus juga sebetulnya. Ya, berapa kali saya melihat di musim lalu kalau nggak salah itu Bayangkara bermain. Ya memang filosofi permainan Bayangkara juga progresnya bagus. Nah ini semoga harapan saya dengan datangnya Coach Widodo, ya Arema untuk para pemain ya terutama bisa cepat beradaptasi. Karena ini kan sudah waktunya mepet ya. Pergantian pelatih di sisa pertandingan sebetulnya nggak efektif banget gitu ya. Karena kan tinggal menyisakan 10 pertandingan. Tapi ya inilah yang harus dilakukan oleh para pemain Arema. Semoga bisa terus bisa menunjukkan adaptasi yang bagus bersama ya pelatih baru. Apalagi ini kan ada libur cukup panjang ya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk pelatih dengan pemain agar bisa bersatu sinergi dan juga chemistry-nya. Ya, jadi bravo untuk Arema dengan Coach Widodo, semoga bisa menunjukkan progres yang bagus. Lalu hubungannya dengan Persis Solo, dengan Barito Putra, dengan Persebaya sebetulnya hampir sama semua. Ya, Arema saya sudah berapa kali kritik di pelatih. Lalu Persis Solo juga sama, bahkan saya sudah 2 kali ya mengkritik Jackson F. Tiago dan juga terakhir Medina. Saya sudah mengkritik kalau ini pelatih seperti nggak ada progres yang bagus bersama Persis Solo. Lalu untuk Persebaya Surabaya sama ya, ketika Aji Santoso out, ya memang sebelum Coach Munster datang saya juga menyuarakan kalau Persebaya Surabaya ini butuh pelatih lah intinya. Ya sebetulnya sudah sempat pelatih sebelumnya ya, saya lupa namanya itu yang dari Spanyol, tapi ya memang nggak lama, cuma 5 pertandingan lalu out. Nah begitupun juga dengan Barito Putra ya, dari 4 tim ini sebetulnya tinggal Barito Putra yang mungkin saya selalu kritik di Coach RD, tapi dari pihak manajemen mungkin masih memberikan waktu untuk Coach RD menangani Barito. Kenapa saya selalu mengkritik Coach RD? Karena dari segi permainan dan juga skema. Ya, pemain-pemain Barito Putra sebetulnya diisi oleh pemain-pemain yang matang. Secara kualitas pemain juga bagus. Tapi kembali lagi ke masalah ya strategi dari pelatih, pembentukan skema permainan Barito. Nah, ini yang saya nilai belum terlalu maksimal untuk Coach RD. Jadi sebetulnya dari 4 tim ini ya memang Coach RD doang dengan Barito Putra yang posisinya masih aman.
Sisanya untuk Persis Solo sudah menunjuk Coach Milo, lalu Persebaya Surabaya sudah mendatangkan Coach Munster, begitupun juga dengan Arema sudah mendatangkan Coach Widodo ya. Ini kan bentuk dari ya kritikan yang saya selalu bilang kepada Persis Solo, Persebaya Surabaya dan Arema. Tinggal Barito Putra ini ya, dan harapan saya sebetulnya Coach RD ini bisa stay, sebetulnya harapan saya, karena ini kan salah satu pelatih idola saya waktu zaman 2010-an ya, waktu menangani Sriwijaya, saya masih ingat sekali. Sama seperti Jackson F. Tiago, itu juga pelatih favorit saya. Tapi memang kalau dilihat dari zaman sekarang, ya filosofi permainan seperti sudah tertinggal gitu loh, dengan pelatih yang mungkin kurang upgrade dengan gaya permainan saat ini yang sudah modern, yang mengutamakan passing-passing. Nah ini semoga ya walaupun Coach RD masih ada harapan untuk menangani Barito, ya semoga ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Saya pun mendukung Coach RD bersama Barito, tapi saya nggak mendukungnya kalau Barito Putra tetap permainannya seperti ini. Ya, lalu untuk Persis Solo, ya mungkin sudah ada jawaban ya ketika Medina out. Ya jujur saya sudah senang ya, karena Persis Solo sayang sekali pada saat ditangani Medina dengan komposisi modal pemain bagus, tapi permainannya seperti stuck gitu-gitu terus di bawah Medina. Ya, jadi sekarang di Coach Milo ya saya akan bahas di video selanjutnya aja. Intinya saya masih lihat progresnya dulu, Coach Milo mau membawa Persis Solo dengan permainan filosofi seperti apa. Ya, ini perlu waktu dulu, nanti kita bahas di next video. Lalu untuk Persebaya Surabaya juga sama ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai skema dan filosofi Coach Munster. Intinya kalau dari segi chemistry Persebaya Surabaya sudah cukup bagus. Ya semoga Coach Munster lalu Coach Milo ya bersama Coach Widodo juga di Arema semoga bisa membuat perubahan baru ya. Ini kan untuk Coach Milo dan juga Coach Munster memang di pertandingan ini belum terkalahkan ya dari 2 pertandingan awal bersama Persebaya dan Persis. Ya ini semoga bisa ya menular ke Arema juga ya, dengan spirit yang baru, dengan pelatih yang baru. Ya, jadi mungkin ini aja video review dari 4 tim ya, sebetulnya lebih ke Arema dan Barito Putra. Nanti selanjutnya untuk Persebaya Surabaya dan Persis Solo yang mungkin saya akan buat di next video lebih detail lagi. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.